Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revian Anggi Vinditya Arfarani dari kelas TI 4B dengan NIM 203307030. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tentang UAS komputasi awan. Soal yang pertama yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian virtual mesin serta berikan contoh jenis virtual mesin. Virtual mesin itu sendiri merupakan sistem operasi tambahan yang bekerja pada lingkungan server virtual yang merupakan OS bawaan pada komputer tersebut. Atau mesin virtual ini merupakan perangkat yang membuat komputer di dalam komputer yang berjalan pada jendela sebagaimana seperti program lainnya. Contoh dari jenis virtual mesin itu sendiri yang pertama yaitu VirtualBox, yang merupakan perangkat lunak virtualisasi yang digunakan untuk mengeksekusi sistem operasi tambahan di dalam sistem operasi utama. Selanjutnya yaitu VMware, yang merupakan perangkat lunak virtualisasi dan komputasi awan yang mengubah cara pikir dalam menjalankan beban kerja server dengan mendistribusikan pekerjaan server virtual tertentu ke beberapa host fisik. Selanjutnya yaitu QEMU. QEMU singkatan dari Quick Emulator. QEMU di sini memiliki fungsi yang sama dengan VMware, yaitu sebagai Virtual Operating System. Selanjutnya yaitu Microsoft Hyper-V. Microsoft Hyper-V merupakan teknologi virtualisasi yang disebut oleh Microsoft. Microsoft Hyper-V ini dapat membuat mesin virtual pada sistem x86-64 yang menjalankan Windows. Selanjutnya yaitu Virtual PC, yang merupakan sebuah program virtualisasi yang dijalankan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga dapat dijalankan di atas komputer Apple Macintosh berbasis sistem operasi Mac OS. Soal yang kedua yaitu, jelaskan menurut pendapat Anda pengertian dan istilah Docker. Docker sendiri adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk mengemas dan menjalankan sebuah aplikasi dalam sebuah lingkungan terisolasi yang disebut dengan kontainer. Dengan adanya isolasi dan keamanan yang memadai, memungkinkan kamu untuk menjalankan banyak kontainer di waktu yang bersamaan pada host tertentu. Kemudian istilah dari Docker yang pertama yaitu Docker Image, yang merupakan kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Kemudian Docker Container merupakan wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Wadah ini mencakup kode, runtime, sistem tools, dan pengaturan. Kontainer hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker Image. Kemudian, Docker Client merupakan tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker Build, Docker Pull, dan Docker Run kepada Docker Daemon. Selanjutnya, Docker Engine REST API merupakan komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Selanjutnya, Docker Daemon merupakan proses pengelolaan Docker Image, Container, Network, dan Storage Volumes. Docker Daemon menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Selanjutnya, Docker Host, yaitu komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker Host bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan oleh Docker Client. Selanjutnya, Docker Registry sendiri merupakan wadah untuk menyimpan Docker Image. Docker Image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Misalnya, saat diberi perintah Docker Boss, Docker Image akan didorong atau dibagikan ke registry Docker Hub. Dan yang terakhir, Docker Hub adalah layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker Image.
Soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan kontainer dengan virtual mesin. Di sebelah kiri terdapat virtual mesin dan di sebelah kanan terdapat containers. Perbedaan dari virtual mesin dan kontainer itu sendiri yaitu yang pertama, perangkat virtual mesin merupakan perangkat lunak yang dapat mengisolasi sebuah mesin komputer serta dapat menjalankan semua program yang sama, seperti pada komputer aslinya, atau biasa disebut duplikat dari sebuah mesin komputer asli. Sedangkan kontainer merupakan suatu teknologi yang dapat mengisolasi sebuah proses dari proses yang lainnya, yang akan mengisolasi library dan aplikasi yang digunakan saja, tanpa mengisolasi seluruh komponen seperti perangkat keras, kernel, sistem operasi, dan sebagainya. Kemudian virtual mesin lebih efektif karena kontainer hanya mengisolasi library dan aplikasi yang akan dijalankan saja. Sedangkan kontainer kurang efektif karena mengharuskan untuk mengisolasi seluruh komponen seperti perangkat keras, kernel, sistem operasi, dan lain-lain. Virtual mesin menggunakan seluruh resource yang ada pada host, sedangkan kontainer hanya menggunakan sedikit resource dari host. Selanjutnya, virtual mesin juga menggunakan kernel tersendiri yang kemungkinan langsung diproses pada host, sedangkan kontainer tidak diizinkan untuk mengakses kernel. Selanjutnya, virtual mesin membutuhkan hypervisor, sedangkan kontainer tidak membutuhkan hypervisor. Kemudian, virtual mesin dapat melakukan cloning dengan mudah, sedangkan kontainer lebih rumit dalam akan melakukan cloning. Dan yang terakhir yaitu virtual machine lebih sering digunakan untuk kebutuhan hosting, sedangkan kontainer dibutuhkan oleh developer yang ingin melakukan deploy aplikasi saja. Kemudian soal yang keempat yaitu apa maksud dari perintah Docker di bawah ini? Perintah yang pertama yaitu sudo usermod min ag docker user, yang merupakan perintah untuk konfigurasi Docker user secara default. Hanya pengguna yang memiliki akses root dan sudo yang dapat menjalankan dan mengelola Docker. Perintah yang kedua yaitu Docker version, yang merupakan perintah untuk mengecek apakah Docker sudah terinstall atau belum dan digunakan untuk melihat versi Docker-nya. Perintah yang ketiga yaitu Docker search pnm docker, yaitu perintah untuk mencari atau mengunduh image pada SSH klien pnm docker. Perintah selanjutnya yaitu Docker pull php 7.2, yang merupakan perintah untuk mendownload php 7.2. Perintah selanjutnya yaitu Docker image, yaitu perintah untuk mengecek apakah image sudah terdownload atau belum. Dan yang terakhir yaitu Docker ps, merupakan perintah untuk melihat kontainer yang sedang berjalan. Kemudian berikut ini merupakan praktik dari nomor 5, yang soalnya maksud dari perintah Docker. Langkah pertama kita masuk kepada Ubuntu-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita buka terminalnya. Kemudian kita masuk menggunakan sudo dan masukkan passwordnya. Kemudian kita akan mengecek status dari Docker-nya dengan sudo systemctl status docker. Selanjutnya perintah pertama yaitu sudo usermod min a
min g docker user. Yang digunakan untuk menambahkan user ke Docker group. Kemudian sudo docker version digunakan untuk mengecek versi Docker yang kita pakai, yaitu versinya 20.10.14. Perintah selanjutnya yaitu sudo docker search pnm docker yang digunakan untuk mencari pnm docker. Selanjutnya yaitu sudo docker pull php 7.2 min fpm min alpine yang digunakan untuk melihat lapisan image-nya. Jika sudah, langkah selanjutnya yaitu sudo docker image digunakan untuk melihat list image yang ada di local device. Perintah terakhir yaitu sudo docker ps yang digunakan untuk mengetahui kontainer yang aktif atau untuk melihat status kontainer yang berjalan. Selanjutnya yaitu untuk menjawab soal nomor 6 yang soalnya yaitu tulis perintah untuk mengaktifkan nested virtualization pada Proxmox. Langkah pertama yaitu kita harus membuka Proxmox-nya terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita login dengan menggunakan root. Setelah itu, masukkan passwordnya. Jika sudah, setelah itu kita lakukan verifikasi apakah nested virtualization telah diaktifkan. Jika menggunakan prosesor Intel, maka sintaknya menggunakan Intel, dan jika menggunakan AMD, maka diganti dengan AMD. Setelah itu, mengaktifkan nested virtualization dengan menambahkan parameter, yaitu dengan sintaks seperti berikut.
Nah, Nasdaq Virtualization telah berhasil diaktifkan. Setelah itu kita akan menjawab soal nomor 7, yaitu perintah untuk mereload modul kernel pada komputer berprosesor AMD. Yaitu dengan perintah modproc r kvm _AMD. Kemudian kita enter. Setelah itu perintahnya yaitu modproc kvm _AMD. Setelah itu kita lakukan verifikasi hasil pengaktifan Nasdaq Virtualization dengan menggunakan perintah cat sjs modul kvm _AMD parameter. Selanjutnya yaitu menjawab soal nomor 8, yaitu mengubah hostname proxmox1.pnm.ac.id menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Yang pertama yaitu membuka proxmox dan kita dapat merubahnya yaitu melalui shell pada proxmox. Yang pertama yaitu dengan perintah nano/etc/host. Kemudian kita rubah menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Perintah selanjutnya yaitu nano/etc/hostname. Juga kita rubah menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Setelah itu kita lakukan reboot. Jika sudah, kita buka pada hostnya, sudah berganti menjadi proxmox2.pnm.ac.id. Sekian dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.